sempat menjalani musim perdana yang cukup manis dengan membawa MU finish di posisi 3 IPL, lolos ke final Piala FA dan menjuarai Carabao Cup. Erik ten Hag kini seolah sedang menemukan ujian sesungguhnya di Manchester United, mulai dari badai cedera sampai masalah ego dan mentalitas pemain. Benar-benar cukup membuat Ten Hag tak bisa tidur nyenyak setiap malam. Terlebih kini, MU harus terdampar di posisi 10 usai kalah 4 kali dalam 7 pertandingan. Nah, melihat hal itu, tentu saja Ten Hag banjir kritikan, terutama soal keputusannya yang selalu kekeh memainkan Rashford dan Bruno yang di awal musim ini nggak perform. Di mana kini kritikan itu datang dari mantan gelandang MU, Paul Scholes. Scholes sendiri mengkritisi sikap kepala batu Erik ten Hag dan memintanya belajar dari Mikel Arteta. Hal itu jelas dimaksudkan agar ia tidak cuma bisa jadi pelatih yang katanya tegas, melainkan juga bijak. Paul Scholes diketahui mendamprat habis seorang Erik ten Hag. Di mata Scholes, Ten Hag ini sangat kepala batu khususnya di awal musim ini. Padahal jika ditarik ke belakang, Ten Hag banyak menuai pujian terutama saat berani menggeser Cristiano Ronaldo dan David De Gea. Kemudian ia juga dinilai tegas saat mencopot ban Kapten Maguire dan menaruhnya di bangku cadangan. Akan tetapi kenapa sikapnya berbeda drastis kepada Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes? Seperti yang kita tahu, kalau Rashford dan Bruno kini banyak dianggap sebagai penyebab dari tak berjalannya sistem Ten Hag. Bruno yang kini menjabat kapten baru dinilai tak lebih baik dari Casemiro ataupun Rafael Varane dari sisi leadership. Kemudian soal gaya main. Jelas keberadaan Bruno yang acap kali terlalu lama menahan bola, jelas dinilai menghambat serangan. Hal itu berbeda dengan Mason Mount yang lebih bermain taktis, sehingga perannya sering hilang ketika main bareng Bruno. Nah, lain Bruno, lain pula Rashford. Tak usah diperjelas lagi gimana nyebelinnya Rashford saat ini. Banyak gaya, malas ngepres, umpan awur-awuran, dan maruk adalah stigma yang disematkan kepada Akamsi yang satu ini. Meskipun begitu, Ten Hag tetap kekeh dan malah pasang badan saat Rashford mendapatkan kritik besar-besaran. I think he knows he can do better as he do now, and I'm sure it will come. He works hard, and that's what he's doing. He will net, he will finish, and it will come. But it's not going automatic. He has to invest a lot. The team has to invest a lot around him. Melihat bagaimana kepala batunya Ten Hag pasti membuat banyak pihak tambah greget dengan pria asal Belanda tersebut. Tak terkecuali Paul Scholes, ex-gelandang MU di era Sir Alex Ferguson. Dikutip dari Manchester Evening News, kalau Scholes menyarankan Erik ten Hag agar belajar dari pelatih Arsenal, Mikel Arteta, di mana Scholes sendiri mengacu kepada keputusan-keputusan penting yang dibuat Arteta pada musim 2021-2022. Ketika itu Arteta tak segan mencopot ban Kapten Pierre-Emerick Aubameyang sebelum akhirnya melepas sang striker ke Barcelona karena masalah indisipliner. Kemudian ia juga meminta Ten Hag bersikap tegas kepada pemain yang tak perform, di mana itu sejatinya pernah ia lakukan kepada Ronaldo, kendati caranya sangat sadis dan terkesan lebih ingin mempermalukan CR7. Kendati harus diakui juga performa Ronaldo sedang drop ketika itu karena berbagai faktor. Nah, kini ada Rashford serta Bruno, dan Scholes meminta Ten Hag menyikapi mereka berdua dengan ketegasan mengingat keduanya terutama Rashford yang sama sekali tidak perform. Sebab Scholes khawatir pemain lain seperti Garnacho dan Martial yang pastinya sudah berlatih keras akan merasa kecewa berat karena sebapuk apapun Rashford, dia juga yang bakal main inti tiap pekan. Erik ten Hag berhadapan dengan banyak pemain berbakat. Ia hanya perlu meyakinkan para pemain ini soal metodenya. Dia harus jadi pelatih yang tangguh, kurang lebih mirip dengan Mikel Arteta di Arsenal. Kita tahu tugas Arteta sangat besar. Ia harus membangun ulang Arsenal dan tak berbasa-basi. Jadi menurut saya, Erik ten Hag harus bersikap sama di Manchester United. Dia sudah berhasil di Ajax Amsterdam dan punya pengalaman dengan Pep di Bayern Munchen. Erik ten Hag hanya perlu yakin dengan metodenya. Pekerjaan di United 10 kali lebih besar dibandingkan di Ajax Amsterdam. Betul, Ajax Amsterdam klub terbesar di Belanda dan akan selalu demikian. Hanya saja Manchester United adalah klub global. Akan selalu ada kritik yang menanti Ten Hag karena demikian adanya. Terlebih jika melihat situasi Rashford dan juga Bruno saat ini. Ucap Scholes menegaskan.
Ya, berbagai kritik dan saran sudah diterima Ten Hag dan pastinya jika Ten Hag masih ingin mendapatkan kepercayaan fans, maka ia harus bisa mengontrol sikap kepala batunya. Kan tidak ada salahnya juga mencadangkan Rashford dan Bruno terlebih dahulu. Toh Garnacho juga saat ini pasti sudah berlatih lebih keras dan semakin sering dimainkan maka kematangannya pun akan kian terasa. Lalu ada Martial yang kemarin main di sayap kiri menggantikan Rashford pada babak kedua, juga menunjukkan sisi positif karena emang sejatinya winger kiri adalah posisi terbaik dari sang duta jalan sehat. Kemudian di sayap kanan, toh kalau nggak ada Bruno masih ada Pellistri yang ibarat tinggal diasah lagi mental dan kematangannya. Dan jangan lupakan Anthony yang kini sudah mulai latihan lagi. Semua opsi itu ada, tinggal Pak Ten Hag ini mau melakukannya atau tetap kekeh pada pendirian sakleknya. Karena dengan pemain-pemain mahal yang sudah ia datangkan baik di musim lalu ataupun musim ini, jelas manajemen pun juga tidak akan salah memberikan evaluasi dan peringatan kalau hasil yang diraih masih tak sesuai harapan.